Kembali di presisi utama, pemirsa Polsek Sukorejo, Polres Ponorogo bersama Bayangkari melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga. Kapolsek Sukorejo Ibtu Catur Juli Hernawan menyampaikan bakti sosial ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang kurang mampu sekaligus dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Ibtu Catur menambahkan kegiatan baksos ini merupakan program rutin setiap bulan yang diselenggarakan oleh personel Polsek Sukorejo. Bantuan yang diberikan berupa sembako mulai dari beras hingga minyak goreng. Baksos ini ditujukan kepada warga yang tidak mampu, orang yang berperan membantu tugas Polri maupun para yatim piatu. Ibtu Catur berharap bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban ekonomi bagi warga penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Polsek Sukorejo dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 akan menyalurkan bansos warga yang kurang mampu di wilayah Polsek Sukorejo. Semoga bermanfaat. Polsek Sukorejo sukses. Keinformasi lainnya, pemirsa, industri penerbangan komersial tahun ini mengalami peningkatan penumpang signifikan dengan laba total secara global mendekati 1 triliun dolar Amerika Serikat. Tapi akibat tingginya inflasi, margin laba tetap tipis. Persaingan pun memanas antara maskapai penerbangan. Berikut liputan Nova Porwadi dari VOA. Satu lagi maskapai penerbangan meramaikan dunia penerbangan komersial di Amerika Serikat. We are launching Bark Air, which is a service for dogs of all sizes, as you can see, and they're people to travel long distances. It's a first-class experience for the dog, a business-class experience for people. We cater everything to the dog, trying to lower their anxiety and their stress so they have the most comfortable, fear-free experience on an airplane. Bagi anjing kecil seperti Billy, seekor corgi, terbang dengan pesawat komersial umumnya tidak menjadi masalah. Tapi tidak demikian untuk anjing berbadan sedang hingga besar. The idea is over 10 years old, and I came up with it for my dog Hugo, who's a Great Dane. And Great Danes don't fit on commercial airlines very well or in duffel bags, and so I was unable to travel with him long distances and had the idea that there should be an airline that caters to dogs of his size and of this size to travel with their people in comfort. Untuk saat ini, Bark Air hanya terbang antara New York dengan Los Angeles dengan harga tiket $6.000 satu arah. Sementara penerbangan ke London, Inggris harganya $8.000. They're part of our family, and so I hope that we can create an experience that reaches every family that wants to travel with their entire family like they do with their children. And that means serving as many routes as we can, making the cost more affordable, more attainable for every family or most families. Di tengah tingginya laju inflasi, perjalanan wisata, termasuk menggunakan jalur udara, memang tak banyak berubah bagi konsumen Amerika berpenghasilan menengah ke atas. Tapi tidak demikian bagi konsumen menengah ke bawah, menurut pantauan konsultan CoStar. Data CoStar menunjukkan penurunan signifikan permintaan untuk kamar hotel dari konsumen menengah ke bawah. Sementara Asosiasi Transportasi Udara Internasional, IATA, memperkirakan laba dari industri penerbangan secara global masih minim. I'm pleased that we've been able to update the outlook for the industry for 2024 and increase the forecast profitability to $30 billion. The important point, however, is that the margin remains wafer thin. We're still looking at a margin of just over 3%. So when people look at our industry, they're often focusing on the top line revenues of close to $1 trillion. But that margin performance is still well below where the industry needs to be. Meski demikian, kondisinya telah jauh membaik dibandingkan 2020 saat industri penerbangan global rugi sekitar $140 miliar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Sebuah aplikasi pembayaran yang populer di India menghadapi pembatasan bisnis oleh pemerintah akibat koneksinya dengan Tiongkok. Menurut media lokal, India juga meningkatkan pengawasan dan pembatasan terhadap perusahaan teknologi Tiongkok lainnya di tengah kekhawatiran soal keamanan dan geopolitik. Kita simak liputan VOA berikut ini. PayTM adalah sistem pembayaran yang digunakan 300 juta warga India menurut situs perusahaan itu. Di Mumbai, semua orang, mulai dari peritel besar hingga penjual daging lokal, menampilkan kode QR PayTM yang dipindai pelanggan dengan ponsel pintar, dan dalam hitungan detik, pembayaran mereka masuk ke rekening pedagang. Tapi sejak Maret lalu, Bank Sentral India menghentikan pelanggan melakukan pembayaran ke lembaga perbankan PayTM, karena apa yang mereka sebut sebagai kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan perbankan India. Ini menyebabkan beberapa vendor meninggalkan PayTM. इसने मैंने पूरा पेटीएम लॉक कर दिया, बंद ही कर दिया। भाई अपना डर रहता है कि पैसा हो जाएगा। बोलो अभी। Menurut para ahli dan media lokal, pembatasan terhadap PayTM tidak hanya dipicu oleh kurangnya kepatuhan terhadap peraturan bank, tapi juga adanya hampir 10% kepemilikan saham perusahaan Tiongkok di perusahaan induk PayTM. Menurut mereka, ini bagian dari luasnya tren pembatasan India terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok. Pemerintah India telah membatasi atau melarang perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok lainnya. Aplikasi berbagi video TikTok dan produsen telepon seluler Xiaomi adalah dua contoh yang menonjol. Menurut seorang jurnalis lokal yang meliput pengawasan India terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok, tren ini terjadi setelah bentrokan militer antara India dan Tiongkok di perbatasan kedua negara 4 tahun lalu. The government started taking hard stance after the Galwan incident in June 2020. Few areas in India and the US have become much closer, so there is a strategic interest also involved. Amerika Serikat dan India bersaing secara geopolitik dengan Tiongkok, dan keduanya khawatir ketergantungan berlebihan pada teknologi Tiongkok dapat menimbulkan ancaman keamanan. Tapi menurut analis, hanya sedikit bukti bahwa Tiongkok mengeksploitasi keberadaan perusahaan-perusahaan teknologinya di India. That's, of course, a point that Beijing frequently brings up as well. A lot of the threat is hypothetical. The point being, we do not want to get to a point where it is no longer a hypothetical threat. Konsumen India kini menjadi lebih waspada terhadap perusahaan-perusahaan yang tampak berkaitan dengan Tiongkok. बाकी हमारा स्कैनर भी है, लेकिन अभी लोग नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि अफवाहें कुछ ज़्यादा हैं, लोग डरते हैं हमारा पैसा फंस जाए। हमारे पास है फास्टैग का वो क्या बोलते हैं स्कैनर रखे हैं और कस्टमर से लेते भी हैं पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Pertengahan April lalu, Reuters melaporkan pemerintah India menunda persetujuan atas investasi baru PayTM senilai $6 juta di perusahaan pembayarannya karena kekhawatiran tentang kepemilikan saham Tiongkok di perusahaan induk. Tapi menurut PayTM, pemerintah India tidak pernah memberitahu mereka bahwa penangguhan itu karena investasi Tiongkok dan mengatakan klaim seperti itu adalah salah dan menyesatkan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.